Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Anak-anakku sekalian, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, kesempatan serta nikmat hidup, sehingga kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan suci Ramadan, bulan yang diturunkan oleh Allah khusus untuk umatnya Nabiullah Muhammad SAW. Bulan suci Ramadan merupakan bulan yang sangat mulia. Rasulullah SAW pernah mengatakan kepada para sahabat, seandainya umatku mengetahui keistimewaan, kemuliaan bulan suci Ramadan, maka umatku menginginkan 12 bulan dalam setahun dijadikan semua bulan suci Ramadan. Salam dan salawat kita kirimkan kepada junjungan kita baginda Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang diutus oleh Allah ke dunia ini sebagai rahmatan lil alamin, sekaligus sebagai uswatun hasanah, contoh toladan, contoh yang baik bagi kita semua. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah kita berada di hari ke-12 bulan suci Ramadan, bertepatan dengan tanggal 5 Mei 2020. Dan pada kesempatan hari ini, meskipun kita tidak bisa bertatap muka dengan secara langsung, namun insya Allah materi pesantren pada hari ini yaitu tentang sholat. Sholat, kita sudah ketahui bahwasanya ada 5 rukun Islam dan sholat termasuk di dalamnya, yaitu urutan kedua setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Sholat mempunyai arti, yaitu sholat merupakan doa, berarti doa itu menurut bahasa, sedangkan menurut syara berarti menghadapkan jiwa dan raga kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam bentuk yaitu perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam menurut cara-cara dan syarat-syarat yang telah ditentukan. Kemudian adapun dalil yang menjelaskan, ada beberapa dalil atau ayat maupun hadis yang menjelaskan tentang wajibnya sholat. Di antaranya itu terdapat dalam Al-Quran di surah Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi, wa aqimus sholata wa atus zakata warka'u ma'ar raki'in, yang artinya dan dirikanlah sholat, kemudian keluarkanlah zakat dan tunduklah atau rukulah bersama orang yang ruku. Dan masih banyak lagi dalil yang menjelaskan tentang wajibnya salat. Kemudian anak-anakku sekalian, adapun syarat-syarat wajib mengerjakan salat, yaitu ada 6. Yang pertama yaitu tentu Islam, orang Islam. Yang kedua, suci dari haid dan nifas. Kemudian yang ketiga, sampai dakwah Islam kepadanya. Kemudian yang keempat, berakal. Dan yang kelima, balik. Dan yang keenam, ada pendengaran. Kemudian adapun syarat-syarat sahnya sholat, ada 5. Yang pertama yaitu suci badannya dari 2 hadas, yaitu hadas besar dan hadas kecil. Kemudian yang kedua, bersih badannya, pakaiannya dan tempatnya dari najis. Kemudian yang ketiga, menutup aurat. Bagi laki-laki, auratnya antara pusat dan lutut.
Dan bagi wanita seluruh badannya kecuali muka dan kedua telapak tangannya. Kemudian yang keempat, syarat-syarat sahnya salat yaitu sudah masuk waktu salat. Kemudian yang kelima yaitu menghadap ke kiblat. Anak-anakku sekalian, kemudian adapun rukun dari salat. Yang pertama tentunya yaitu niat. Niat dalam hati bahwasanya kita melakukan salat. Kemudian yang kedua, berdiri bagi yang mampu. Dan jika kita tidak mampu berdiri, maka boleh dengan duduk. Kemudian tidak bisa duduk, boleh dengan berbaring. Kemudian tidak bisa berbaring, maka dengan hati saja. Kemudian yang ketiga rukunnya yaitu takbiratul ihram dengan membaca Allahu Akbar, dengan artinya Allah Maha Besar. Kemudian yang keempat yaitu membaca suratul Fatihah. Dari Ubaidah bin Samit radhiyallahu an bahwa Nabi SAW bersabda, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab, yang artinya tidak sah salat bagi orang yang tidak membaca suratul Fatihah. Jadi membaca surat Fatihah atau alhamdu dalam salat merupakan wajib hukumnya, ya. Kemudian yang kelima yaitu ruku. Keenam yaitu i'tidal. Kemudian yang ketujuh sujud 2 kali. Kemudian yang kedelapan yaitu duduk di antara 2 sujud. Kemudian yang kesembilan duduk untuk tasyahud kedua. Kemudian yang ke-10 membaca tasyahud akhir, ya, di waktu duduk di rakaat yang terakhir. Kemudian ke-11 yaitu membaca salawat atas Nabi. Artinya setelah selesai tasyahud akhir maka dilanjutkan dengan membaca pula salawat atas Nabi dan keluarganya. Inilah beberapa. Kemudian yang terakhir yaitu ke-12 mengucapkan salam yang pertama. Kemudian ke-13 tertib, artinya berturut-turut menurut peraturan yang telah ditentukan. Kemudian anak-anak sekalian, dari sekian rukun sholat ini tentu ada bacaannya. Tentunya sudah diajarkan baik dari guru agamanya maupun di tempat TPA atau tempat mengajinya. Dan terkhusus untuk kelas 4C tentunya sudah saya ajarkan tentang bacaan sholat, ya. Kemudian anakku sekalian, inilah beberapa materi tentang mengenai yaitu sholat, mulai dari pengertian dari sholat, kemudian syarat wajib mengerjakan sholat, kemudian syarat sahnya sholat dan rukun sholat, dan beberapa dalil baik dari Al-Quran maupun hadis yang menjelaskan wajib mendirikan sholat. Sekian materi yang sempat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.